Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar firman Tuhan bersama untuk program Faith Room. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas satu tema atau topik yang sebenarnya cukup populer dan bisa kita katakan klise dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dan melihat tentang kehidupan doa dari orang percaya. Mungkin saudara berpikir bahwa ya, saya tahu apa itu berdoa. Kita semua tahu apa itu berdoa. Kita mengenal doa itu bahkan mungkin saja kita masih kecil dan seterusnya. Tetapi juga saya kali ini ingin mengajak untuk kita bagaimana melihat lebih jauh. Firman Tuhan mengatakan tentang hal doa itu dan bagaimana kita tertanam di dalam kehidupan doa itu, berakar di dalam kehidupan doa itu. Memang topik tentang doa adalah sesuatu yang begitu luas dan begitu tema yang begitu besar maksudnya di dalam Alkitab. Sehingga waktu untuk kita membahas bagian ini sebenarnya tidak cukup untuk sekian menit ke depan kita membahas ini. Tetapi saya mencoba untuk mengambil beberapa poin-poin kunci yang bisa kita renungkan bersama. Dan jika Tuhan berkenan ada kesempatan berikut kita akan membahas lebih jauh tentang hal doa ini. Karena itu sebelum kita membahas bagian ini lebih jauh, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih Tuhan. Kami akan merenungkan bagian firman Tuhan dan merenungkan mengenai kehidupan doa kami sebagai orang percaya dan melihat apa yang kebenaran firman Tuhan nyatakan tentang itu. Bantu setiap kami dan Allah sendiri yang pimpin sertai mempersiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan apa yang kami belajar boleh tertanam bertumbuh dalam kehidupan kami. Allah sendiri yang terjemahkan lebih jauh dalam hati pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Engkau berikan kami kemampuan untuk kami boleh melangkah di dalam ketaatan sehingga kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan melihat lebih jauh tentang hal doa ini atau menggali tentang hal doa ini. Dan karena ini adalah topik yang luas sehingga mungkin kita tidak bisa mengcover semua bagian tentang hal berdoa. Dan untuk pembahasan kali ini saya memilih satu teks bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, yaitu dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kita saat melihat bagian ini atau menggali bagian ini, mungkin saya mengajak untuk kita lihat pengajaran yang Paulus bangun di dalam surat kepada jemaat di Efesus ini mengenai hal berdoa. Kita tahu seperti tadi saya katakan bahwa Alkitab berbicara begitu luas, begitu dalam tentang hal berdoa. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang terkenal yaitu doa Bapa kami. Dan juga kita melihat satu kehidupan doa yang luar biasa yang Yesus teladankan, para rasul teladankan, para nabi teladankan. Nah, di sini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini, Paulus memberikan beberapa penekanan untuk kita melihat mengenai hal berdoa. Paulus sendiri berdoa kepada jemaat di Efesus ini. Pertama dia berdoa agar mata hati mereka menjadi terang, agar mereka bisa mengerti tentang kebenaran itu dan mengerti tentang banyak hal di dalam firman Tuhan. Kalau saudara punya waktu saya mengajak untuk dan mendorong untuk saudara bisa membaca dari Efesus pasal yang pertama dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Di sana Paulus berbicara mengenai pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Allah bagi orang percaya. Kita melihat juga betapa kayanya kemuliaan dan bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita bisa melihat di sana juga tentang betapa hebat kuasanya bagi orang percaya, kuasa Allah bagi orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dia bekerja di dalam dan melalui kita. Dan kemudian Paulus berdoa agar mereka diteguhkan dan berakar di dalam kasih. Pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Di situ dia katakan demikian. Supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi dia berdoa agar mereka berakar dan berdasar di dalam kasih. Paulus juga berdoa agar mereka boleh memahami luar biasanya kasih Allah dan mengenal kasih itu. Bukan saja melihat kasih itu tapi mengalami dan mengenal kasih itu. Pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lalu
di pasal yang ketiga ayat yang ke-19 tadi, kita lihat bahwa Paulus berdoa agar mereka dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, di dalam ayat pembahasan kita kali ini, pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dia mengatakan bahwa dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan bahwa ayat ini muncul dalam konteks di mana Paulus sedang berbicara mengenai peperangan rohani. Kalau saudara mundur beberapa ayat sebelumnya, dia berbicara mengenai selengkap senjata Allah. Dan dalam peperangan rohani, orang percaya harus diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 17 dia bicara tentang ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, kemudian perisai iman. Dia juga berbicara mengenai ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Semua ini diberikan kepada kita untuk kita masuk ke dalam peperangan rohani itu. Dan ini adalah gambaran yang ditarik dari perlengkapan perang yang dipakai oleh prajurit Roma pada saat itu. Ingat bahwa seorang prajurit memakai perlengkapan ini bukan untuk fashion show, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi karena ada pergumulan, ada pertempuran yang harus akan dia hadapi. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita menghadapi pergumulan demi pergumulan setiap hari. Peperangan rohani demi peperangan rohani setiap hari. Dan di mana kita engage atau kita menghadapi semua itu dan bergumul dalam semua itu, Paulus mengatakan bahwa itu di dalam doa. Jadi selengkap senjata Allah itu kita gumulkan di dalam doa. Di dalam doa lah kita memakai perlengkapan senjata Allah itu. Nah, sebab pada awal pasal 6 ini Paulus menjelaskan bahwa orang percaya harus mengenakan hal itu. Lihat di pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga kita perlu aware atau sadar dengan dimensi dan nuansa rohani yang ada di sekeliling kita, realitas rohani di sekeliling kita, untuk kita mengerti bahwa ada peperangan yang terjadi di sana, ada pergumulan yang terjadi di sana. Paulus bilang bahwa kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan kuasa-kuasa dari si jahat. Nah, karena itu sebenarnya, karena kita menghadapi pergumulan rohani setiap hari, maka kita lihat bahwa doa itu harus menjadi dasar dari kehidupan orang percaya. Doa menjadi bagian dan elemen penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Allah menghendaki untuk kita memiliki sebuah kehidupan yang tertanam di dalam doa. Bahwa dari sekian banyak pengajaran mengenai doa dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, ada begitu banyak pesan yang kuat yang diberikan, dan juga banyak dorongan yang diberikan kepada kita, nasihat dan bahkan perintah diberikan kepada kita untuk melihat pentingnya doa itu. Saya mencoba untuk menyimpulkan di sini menjadi beberapa hal. Pertama, bahwa di dalam doa kita belajar untuk bertumbuh dalam iman kita dan menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Di dalam doa, kita belajar untuk bertumbuh dalam iman kita dan menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Bahwa saat berdoa kita percaya Allah mendengar dan sanggup untuk menjawab doa kita. Tetapi kita juga beriman dan percaya, mengerti bahwa jawaban doa yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan karakternya yang baik, dan dengan waktu yang Tuhan tentukan. Mungkin jawaban itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan atau harapkan. Mungkin Allah menjawab ya, mungkin Allah menjawab tunggu, atau bahkan tidak. Ingat, tidak pun itu adalah jawaban. Dan jika jawaban itu tidak, maka kita perlu beriman bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Dia yang lebih tahu bagaimana menjawab doa kita. Dan ingat bahwa dia Allah, kita manusia, kita bukan Allah. Allah itu omniscient, artinya dia maha tahu. Dan dia mengerti segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Dia mengerti dan tahu segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak. Sehingga itulah sebabnya kita perlu untuk berdoa. Jadi ingat saudara bahwa saya memahami demikian. Kita berdoa bukan untuk merubah Allah. Tetapi doa itu untuk merubah sikap hati kita. Karena Allah tahu bagaimana bekerja dan melalui kehidupan kita, bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita lewat pergumulan-pergumulan doa kita. Jadi fokus doa kita bukan hanya sekedar bahwa oke, saya berdoa supaya doa itu terjawab atau harapan itu terkabul, tetapi juga bagaimana Allah membentuk kita di dalam kehidupan doa itu atau pergumulan doa kita itu. Yang berikut, bahwa di dalam doa kita mengungkapkan kasih, ucapan syukur dan permohonan serta penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Doa membawa kepada satu hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Allah mengasihi kita dan dia ingin agar kita memiliki satu hubungan yang pribadi dengan dia. Sebab dia adalah Allah yang
tahu kehidupan kita, dan di luar dia kita itu seperti domba yang tersesat dan rentan terhadap serangan si jahat, dan kita mudah untuk jatuh, mudah untuk menjadi lemah, dan bahkan mudah untuk tergoyahkan iman kita, sehingga kita perlu untuk berdoa. Yang berikut, bahwa di dalam doa kita belajar untuk bertumbuh dalam kasih kepada sesama. Bagaimana caranya? Dengan doa syafaat. Bahwa kita mengasihi orang lain dan menunjukkannya dengan mendoakan mereka. Dan yang berikut, bahwa saat kita memiliki satu kehidupan yang berdoa, kita sedang belajar meneladani Kristus. Di dalam Injil itu berulang kali penulis Injil mencatat Yesus berdoa. Yesus berdoa sebelum memulai pelayanannya. Dia berdoa setelah melakukan pelayanan sepanjang hari. Dia berdoa semalam-malaman sebelum memilih ke-12 rasul. Dia berdoa bersama murid-muridnya. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia berdoa sendiri. Dia berdoa untuk orang yang akan murid-muridnya Injili. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes. Jadi ini hal yang luar biasa. Bahkan Yesus berdoa sebelum ditangkap dan berdoa saat ada di atas kayu salib. Jadi saat kita berdoa, kita perlu memiliki sikap hati untuk dengan semangat dan tahu bahwa kita sedang belajar dan meneladani Tuhan kita. Nah, sebuah kehidupan doa yang efektif itu penting. Dari teks yang kita bahas ini, Efesus pasal 6 ayat 8 ini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tarik. Pertama, di sini dia katakan untuk berdoa setiap waktu. Kemudian berdoa dengan menaikkan permohonan kepada Allah, berdoa di dalam roh, berjaga-jaga di dalam doa, dan berdoa untuk segala orang kudus. Maksudnya bagaimana? Begini saudara, Paulus bicara di sini mengenai berdoalah setiap waktu. Artinya bahwa doa itu harus menjadi gaya hidup dari orang percaya. Mungkin kita memang betul memiliki waktu-waktu doa, tetapi ingat bahwa kehidupan doa itu menjadi sesuatu yang menjadi mentalitas kita sebagai orang percaya. Kita perlu melihat bahwa doa adalah salah satu bagian atau satu bagian yang vital di dalam hidup kita. Mengapa kita perlu berdoa setiap waktu? Sebab pergumulan rohani, baik yang kita hadapi setiap hari, yang besar, yang kecil, itu datang kepada kita tanpa kita sadari, tanpa kita duga, tanpa bisa kita prediksi. Dan itu akan terus berkecamuk dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita bergumul untuk berjalan di dalam kebenaran. Itulah mengapa kita perlu berjaga-jaga di dalam doa. Tuhan Yesus berkata begini dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena kita tahu kedagingan kita lemah, itulah mengapa kita berdoa. Supaya kita jangan menyerah terhadap pencobaan yang datang. Artinya bahwa godaan atau dosa itu akan selalu mengintip untuk mau menjatuhkan kita. Dan membuat kita tidak menikmati berkat rohani, yaitu hubungan yang penuh kasih, yang hidup dan bersemangat di dalam Tuhan. Dan dalam hidup kita juga ada pergumulan, ada masalah, dan ada hal-hal yang mungkin membebani hati dan pikiran kita. Sehingga berdoa itu menjadi hal yang penting. Paulus menulis juga di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi demikian. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan dalam surat kepada Tesalonika, Paulus menekankan agar mereka dan juga kita untuk tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini memberikan gagasan yang penting untuk kita lihat di sini. Ini artinya bahwa kita perlu terlibat dalam berbagai bentuk doa dalam kehidupan kita. Kita berdoa secara pribadi, kita berdoa bersama dengan keluarga mungkin, kita berdoa dengan saudara seiman di dalam persekutuan, berdoa di dalam gereja, berdoa dengan jemaat-jemaat di gereja, dan berbagai bentuk doa, aktivitas doa lainnya. Yang berikut, Paulus mengatakan bahwa berdoa dengan menaikkan permohonan kepada Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa surgawi yang baik, yang memperhatikan dan memelihara kehidupan umat kepunyaannya. Perhatikan bahwa kata permohonan ini muncul 2 kali dalam ayat ini. Ini menunjukkan bahwa kita diberikan kesempatan untuk menikmati berkat. Dalam hal ini kita boleh menaikkan permohonan kita kepada Allah. Alkitab memuat begitu banyak janji Allah kepada umatnya. Di sini ada beberapa contoh yang saya angkat, bahwa janji bahwa saat kita datang kepada dia dan bertobat sungguh-sungguh ada pengampunan yang Allah berikan. Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kemudian janji bahwa dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Yohanes 14 ayat 27. Janji bahwa dia akan membimbing kita. Mazmur 32 ayat 8. Janji bahwa akan ada pertolongan dalam kasih karunia-Nya. Ibrani 4 ayat 16. Janji bahwa dia akan menolong kita dalam pertumbuhan rohani kita. Filipi 1 ayat 6. Janji bahwa dia akan selalu menyertai kita. Matius 28 ayat 20. Dan yang luar biasa, dia berjanji bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita senantiasa. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, melihat lebih jauh ada beberapa hal yang ingin saya tekankan juga. Pertama,
bahwa sebuah kehidupan doa yang efektif itu hanya dimungkinkan lewat pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Paulus menulis kepada Timotius demikian, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dari sini kita coba untuk melihat apa yang dimaksud dengan berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, begini saudara, kita perlu berhati-hati agar tidak melihat dan memakai frasa dalam nama Yesus ini pada akhir doa kita dengan berpikir bahwa itu seperti mantra, bahwa kalau kita menambahkan frasa itu, maka semua doa kita apapun itu akan Allah jawab. Nah, kita perlu hati-hati dengan hal itu saudara. Frasa dalam nama Yesus, ungkapan dalam nama Yesus itu bukan mantra. Dan itu juga, ini juga mungkin sebagai dorongan bagi kita bahwa jangan dengan seenaknya, bahwa ketika saudara kaget juga saudara bilang dalam nama Yesus, jadi artinya latah. Tidak saudara, saudara mengucapkan nama di atas segala nama itu harus dilihat dan diucapkan dengan penuh hormat. Nah, berdoa dalam nama Yesus artinya mengakui akan otoritas dan kuasa dari Tuhan Yesus. Berdoa dalam nama Yesus juga berarti bahwa doa kita konsisten atau sejalan dengan kehendak Yesus. Itu yang dimaksud dengan berdoa dalam nama Yesus. Jadi berdoa dalam nama Yesus bukan berarti bahwa sebut itu, saya menyebut dalam nama Yesus supaya seperti tangan Allah terikat untuk harus menjawab doa kita. Dipaksakan, tidak saudara. Tapi yang dimaksud dengan dalam nama Yesus artinya bahwa mengaku akan otoritas dan kuasa dari Yesus. Dan berdoa dalam nama Yesus artinya doa kita itu dinaikkan konsisten dan sejalan dengan kehendak Tuhan Yesus. Yang berikut, kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Doa yang dijawab adalah doa yang sejalan dengan kehendak Allah dan untuk mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh saat dia berdoa di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Tuhan Yesus berdoa bahwa sekiranya mungkin cawan ini lalu, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita saat kita berdoa? Jika mungkin apa yang kita doakan itu katakanlah langsung secara eksplisit atau ada di dalam teks Alkitab yang kita baca, contoh bahwa Allah mau untuk kita berdoa, Allah mau untuk kita mengasihi, Allah mau untuk kita taat dan seterusnya, maka itu adalah hal yang jelas. Firman Allah untuk ditaati dan perintah-perintah yang ada di sana. Tetapi bagaimana dengan pergumulan-pergumulan dan situasi-situasi yang kita alami, yang kita hadapi, di mana kita tidak begitu tahu dengan pasti atau yakin untuk bagaimana kita mengambil keputusan. Contoh mungkin pekerjaan apa yang harus diambil, usaha apa yang harus kita lakukan. Atau mungkin saudara bergumul untuk pasangan hidup, menikah dengan siapa dan seterusnya. Sebab kadang inilah realitas yang kita hadapi sehari-hari. Nah, dalam keadaan ini hal yang perlu untuk kita lihat dan kita lakukan adalah mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya doa kita sejalan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk melihat apa prinsip-prinsip firman Tuhan yang dinyatakan mengenai hal yang sedang kita gumulkan. Katakanlah tadi contoh, saudara mau bekerja. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang bekerja, menjadi seorang pekerja Kristen yang baik. Memulai usaha dan seterusnya, mencari pasangan hidup. Bagaimana berdoa atau mendoakan pasangan hidup yang seperti apa. Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab menyatakan itu bagi kita. Ada prinsip-prinsip yang diajarkan di sana yang bisa kita tarik penerapannya. Dan saya percaya satu hal bahwa semakin kita tidak tahu apa yang harus kita buat, maka semakin harus kita bergumul di dalam doa untuk mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Dan Allah memberikan janji demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Paulus menceritakan pengalamannya yang menarik dan penting untuk kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Paulus berbicara mengenai pergumulannya akan duri dalam daging. Yang mana dia berdoa 3 kali, tetapi jawaban dari Tuhan adalah tidak. Dan mungkin sekali Paulus bergumul, mengapa Allah tidak mengabulkan permintaannya itu. Tetapi di sini kita lihat bahwa ada hal yang lebih besar yang mau Tuhan tunjukkan kepada Paulus. Allah mengatakan kepada dia di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 demikian saat Paulus mendoakan hal ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Allah. Dan ini adalah jawaban yang lengkap, sempurna, dan penting. Kuncinya sekali lagi bahwa kita perlu belajar untuk berserah kepada kehendak Allah. Sebab apakah ada orang yang benar-benar mengerti kehendak Allah dengan sempurna selain Yesus? Tidak ada. Kita tidak bisa mengerti dengan seutuhnya.
menyelami seutuhnya atau melihat dan memahami sepenuhnya pekerjaan Allah. Tidak, saudara. Kita tidak tahu. Pikiran kita tidak bisa menjangkau hikmat Allah yang luar biasa itu. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Yang berikut, kita perlu berdoa dengan iman. Iman yang diajarkan dalam Alkitab bukan seperti sebuah sikap mengharapkan sesuatu yang tidak memiliki dasar. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan bahwa iman dalam kekristenan itu berbicara mengenai pribadi. Alkitab menggambarkan bahwa iman, setiap kali Alkitab bicara soal iman itu bukan justru berbicara tentang melompat kepada sesuatu yang gelap dan tidak tahu apa-apa. Justru Alkitab bicara tentang iman itu adalah melangkah kepada terang. Sehingga kita perlu lihat bahwa iman di dalam kekristenan itu berbicara tentang iman kepada pribadi, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Dengan mengenal karakter dan pribadi Allah yang dia nyatakan di dalam firman-Nya, kita bisa memiliki penghiburan bahwa apapun yang menjadi jawaban doa itu, itulah yang terbaik. Di sini kita juga belajar untuk percaya kepada pemberi berkat itu dan bukan saja fokus pada hanya berkat-Nya. Dan juga ini menunjukkan bahwa jika ada doa-doa kita yang tidak dijawab, kita percaya Allah yang lebih tahu bagaimana menjawab pergumulan doa kita. Saya mengutip dari Oswald Chambers. Dia mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan mata yang tertuju kepada Allah dan bukannya tertuju pada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Lalu, kita juga perlu berdoa dengan kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sikap hati kita penting untuk kita jaga saat kita datang kepada Allah di dalam doa. Kita tidak datang dengan attitude atau sikap seolah-olah Allah berhutang dan berkewajiban untuk menjawab semua doa kita. Karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, kita terlibat pelayanan, kita rajin gereja, dan seterusnya. Kita jangan datang dengan sikap seperti itu. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang menegur sikap hati yang salah dan angkuh ini. Di dalam hal berdoa, dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai ayat 14. Bahwa ingat, Allah melihat hati dan bukan tampilan luar yang bisa kita manipulasi. A.W. Tozer mengatakan bahwa Allah menjawab doa kita bukan karena kita baik, tetapi karena Dialah yang baik. Allah menjawab doa kita bukan karena kita yang baik, tetapi karena Dialah yang baik. Yang berikut, Alkitab menunjukkan juga bahwa salah satu penyebab kita tidak maju-maju dalam kehidupan doa kita adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yakobus 4 ayat 3 juga memberikan pesan yang sama dengan hal ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Di sini dia tidak berbicara tentang sikap doa. Oh, apakah harus berlutut dan seterusnya, bukan. Tetapi di sini dia berbicara tentang sikap hati di dalam doa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada peringatan yang firman Tuhan berikan di sini bagi kita untuk kita mengerti bahwa kehidupan doa kita itu bergantung kepada Allah sepenuhnya. Kita yakin kepada penyertaannya, kita yakin kepada pemeliharaannya, dan kita berjalan di dalam iman kepada Dia. Wayne Grudem mengatakan bahwa doa dan kekudusan hidup itu harus berjalan bersama-sama. Yang berikut, kembali kepada Efesus pasal yang ke-6 ini, ayat 18. Paulus berkata bahwa berdoa di dalam roh. Apa yang dimaksud dengan berdoa di dalam roh? Dalam sebuah kehidupan doa yang efektif, kita perlu mengerti akan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Paulus menjelaskan ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Gusik mengatakan bahwa saat kita lemah dan kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, Roh Kudus menolong kita dengan menaikkan syafaat bagi kita. Pertolongan Roh Kudus dalam syafaat itu sempurna karena dia menyelidiki hati nurani dari mereka yang dia bantu itu, dan dia sanggup untuk mengarahkan doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan dalam suratnya, Yudas mengajak pembacanya untuk berdoa di dalam roh. Yudas ayat yang ke-20, karena Yudas itu satu pasal. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya kita berdoa dengan kesadaran akan hadirat Allah di sekeliling kita yang menguduskan doa-doa kita. Kita berdoa dan sadar bahwa Roh Kudus, sebagai orang percaya, Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran kita untuk menuntun dan menyertai kita. Lalu, di dalam surat Efesus ini, Paulus berbicara tentang berjaga-jaga di dalam roh. Nah, melihat kembali konteks di dalam teks yang kita lihat, kalau kita bahas tentang ayat 18, kita lihat konteks-konteks sebelumnya mengenai peperangan rohani dan selengkap senjata alam, maka hal yang paling masuk akal dilakukan dalam semua itu adalah berjaga-jaga, sadar, waspada.
Tuhan Yesus menekankan hal ini kepada murid-muridnya saat dia berada di Taman Getsemani. Markus 14 ayat 38. Menjadi kunci bagi kita untuk menghadapi pencobaan. Yesus berkata bahwa berjaga dan berdoa. Sering kita jatuh dalam pencobaan karena kita tidak aktif dalam kedua hal ini. Kembali saya kutip dari David Guzik. Dia mengatakan bahwa kemenangan atau kekalahan dalam pergumulan rohani biasanya terjadi bahkan sebelum krisis itu datang. Kemenangan atau kekalahan dalam pergumulan rohani biasanya terjadi sebelum krisis itu datang. Kenapa? Kita kalah karena mungkin kita tidak mempersiapkan diri di dalam doa. Yesus menang di atas kayu salib karena dia menang di Getsemani. Sedangkan Petrus gagal dan menyangkal Tuhan kemudian sebab dia tidak berjaga-jaga di dalam doa. Di samping berjaga-jaga di dalam doa, kita perlu untuk apa? Menantikan Tuhan. Mazmur 17 ayat 14, Daud berseru kepada Allah, menaikkan permohonan, pergumulan, dan kemudian dia mengatakan dalam Mazmur itu bahwa nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di sini kita belajar untuk melihat bahwa jawaban doa itu datangnya dari Tuhan. Dan dengan menanti di dalam Tuhan, berarti kita hidup dalam terang kebenarannya dan pengharapan di dalam Dia oleh iman kita. Yang berikut, kita berdoa untuk segala orang kudus. Hal berdoa adalah sesuatu yang bekerja ganda. Artinya bahwa kita bisa punya waktu berdoa secara pribadi, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa kita berdoa bersama-sama dan juga mendoakan orang lain. Itu yang kita kenal dengan istilah doa syafaat. Paulus mengerti dengan jelas prinsip ini, bahwa dia bahkan sebagai seorang rasul membutuhkan dukungan doa dari orang lain. Di ayat yang ke-19 dia meminta jemaat di Efesus untuk mendoakan dia dalam pelayanannya. Paulus mengatakan demikian. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara, kapan terakhir kali saudara berdoa untuk pendeta saudara? Saudara berdoa untuk anak-anak Tuhan yang melayani saudara dalam pemberitaan firman. Saudara berdoa untuk pimpinan-pimpinan atau pemimpin-pemimpin rohani saudara. Penting untuk saudara lakukan itu. Jemaat mula-mula itu menerapkan hal ini. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Salah satu contoh menarik mengenai hal ini adalah Epafras. Ini seorang tokoh yang cukup unik. Paulus menulis dalam Kolose 4 ayat 12 demikian mengenai Epafras. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Saya yakin bahwa Epafras ini, dia tidak hanya berdoa bahwa Tuhan berkati jemaat di Kolose, amin. Tidak. Di sini dikatakan bahwa dia selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Nah, kata bergumul ini sama dengan akar kata yang dipakai oleh Lukas untuk menggambarkan pergumulan Yesus di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 44. Nah, saat kita berdoa sebagai suatu persekutuan orang percaya, ada kekuatan rohani yang kita dapat. Bahkan dalam doa yang Yesus ajarkan, kata ganti orang yang dipakai itu bersifat jamak. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami. Alkitab mengajarkan kita untuk saling mendoakan, sehingga jika kita mungkin tidak tahu apa yang harus kita doakan, ingatlah orang lain dan doakan mereka. Saya ingin menutup dengan 3 kesimpulan ini. Pertama, doa adalah bagian penting dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, dengan doa kita memiliki akses yang tidak terbatas kepada Bapa Surgawi kita untuk berbicara dengan Dia dan mendengar dari Dia. Dan yang terakhir, doa menjadi penopang hidup, kerohanian, hubungan, dan pelayanan kita.